Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita perdengarkan pertanyaan sahabat kita dari Sumatera Selatan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Kailani bin Hamdan dari Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin 3, Desa Arita Balai. Salam sejahtera buat Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Mursid, hamba Allah sekeluarga di Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Halim. Semoga saja Allah selalu memberikan rahmatnya kepada keluarga besar Al-Ustadz Abdul Halim, Pasuruan, Jawa Timur. Izin bertanya, kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Mursid tentang surat Al-Fatihah yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, pengertian daripada hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong ini menurut keterangan dari hakikat dan syariatnya bagaimana? Hanya itu saja pertanyaan kami, semoga saja dapat diuraikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Mursid Abdul Halim. Semoga saja semua apa-apa yang kita tanyakan ini membawa rahmat buat seluruh para sahabat-sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa makna
syariat dan hakikatnya. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna di sisi syariatnya, selama ini yang jadi Tuhan di hati kita adalah masih diri manusianya sendiri. Maknanya tiada Tuhan di hati kita selama ini sebelum kita mengenal Allah, kecuali diri kita sendirilah yang mentuhani di dalam hati kita. Otomatis bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa atas diri kita di hati kita masih diri manusianya, yang lebih wujud daripada wujudnya Allah, yang lebih hidup dari hidupnya Allah, yang lebih berkuasa dari kuasanya Allah, maka doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semuanya masih angan-angan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi penguasa, sementara yang jadi sang Khalik di dalam dada kita masih diri manusia kita. Terbukti Allahnya selama ini gaib. Terbukti Allahnya selama ini tak ada di dada kita. Sementara selama ini Allahnya tak bisa ngapa-ngapain. Tak bisa berkuasa atas diri kita sendiri. Kecuali kita sendiri yang merasa berkuasa atas segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Jadi persembahannya hanyalah kedustaan-kedustaan saja. Karena Tuhan yang disembahnya bukan Allah di hatinya. Karena yang wujud yang nyata di hatinya bukan Allah di hatinya. Apakah itu dikatakan menyembah? Bila dikatakan menyembah, mestinya yang berkuasa di dada ini. Mestinya yang berkuasa atas hidup kita ini. Mestinya yang berkuasa atas badan-badan kita ini, mestinya Allah yang kita tuhankan daripada hawa nafsu yang selama ini kita tuhankan. Itu makna menyembah. Akan tetapi kita lebih berkuasa dari kuasanya Allah. Kita lebih hidup dari hidupnya Allah di hati kita, maka selamanya yang kita abdi, selamanya yang kita zikiri, selamanya yang kita ingati di dalam dada kita, baik di dalam sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, kita tak lain dan tak bukan kita hanya menyembah, mengingat kepada diri kita sendiri yang merasa berkuasa untuk sholat dan ibadah. Bila di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri, mana mungkin itu dikatakan menyembah, apalagi memohon pertolongan. Kepada Allah saja tidak bisa menyembah, apalagi memohon pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna menyembah di sini, bila tak ada iman di hati, bila tak bermakrifat kepada yang disembah, bila tak tahu kepada yang disembah, bila tak mengenal kepada siapa yang disembah, apakah mungkin kita bisa menyembah?
Sementara yang nyata di hati kita, sementara yang wujud di hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang kita pertuhankan selama ini. Yakni nama diri kita lah yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, di sisi syariatnya, kita tidak memandang Allah yang memberi atas doa-doa kita. Kita tak memandang Allah yang akan mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Akan tetapi di dalam doa-doa itu kita hanya mengharap, mengingat apa-apa yang kita minta. Apa-apa yang kita harapkanlah yang kita zikiri, yang kita hadap di dalam semua doa-doa kita. Sementara kepada yang memberi apapun yang menjadi keinginan kita, kita tidak maknanya kita tidak menghiraukan. Kita tidak menghadap kepada Tuhan yang memberikan semua kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Kita menyampingkan Allah, lebih menghadap, lebih berkiblat kepada apa yang kita minta daripada menghadap dan berkiblat. Siapakah yang memberikan semua permohonan-permohonan yang kita doakan selama ini? Kita tidak mau tahu Allah di dalam hati kita. Akan tetapi yang kita mau hanyalah mengingat, hanyalah memandang, hanyalah berharap kepada apa-apa yang kita harapkan. Itulah yang kita saksikan daripada Allah yang mengabulkan segala doa-doa. Bila iman kita sudah demikian, apakah itu bukan persekutuan? Apakah itu bukan kesyirikan? Apakah itu bukan mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri di dalam dada kita ini? Jadi sebenarnya yang kita sembah, sebenarnya yang kita abdi selama ini bukanlah Allah, tapi iblis dan setan yang menaungi hawa nafsu kita sendiri, yang kita hadap dan yang kita abdi selama ini. Jadi jangan berharap menjadi Abdullah, jangan berharap menjadi hamba Allah, jangan mengharap bisa mengabdi kepada Allah, sementara Allah tidak kita tuhankan kewujudannya di hati kita. Allah tidak kita tuhankan kehidupannya di hati kita. Allah tidak kita tuhankan kekuasaannya di hati kita selama ini. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tak ada. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tak wujud. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tak hidup. Sementara di dada kita selama ini yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang jadi Sang Khalik, masih diri manusianya sendiri. Mana mungkin akan dapat mengabdi dan memohon pertolongan kepada Allah bila kita belum Islam di sisi Allah, bila kita belum mentuhankan Allah di dada kita ini. Allah itu babakan hati, bukan babakan lahir. Allah hanya memandang hatimu. Siapakah yang kau pertuhankan di hatimu? Siapakah yang wujud di hatimu? Bila yang wujud di hatimu bukan Allah sebagai Tuhanmu, maka selamanya
kita takkan pernah bisa mengabdi. Meskipun 1000 tahun umur kita sholat di Mekah sana, bila kita tak bisa mengabdi, bila Allahnya masih goib, semuanya ya percuma saja. Percuma dan tak berguna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna menyembah itu adalah ketika kita sudah mentuhankan hanya Allah yang wujud di hati kita, hanya Allah yang hidup di hati kita, hanya Allah yang berkuasa di hati kita, ditandai goibnya hawa nafsu kita, ditandai adamnya diri kita di hati kita, ditandai tiadanya kehidupan, kewujudan, kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Itulah yang dimaksud menyembah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila sudah yang ada di dalam hatimu hanya Allah, la ilaha illallah, itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud menyembah, mengabdikan diri, mengabdikan hidup dan badan ini kepada yang berhak, yakni Allah. Bukan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita kan menyangka bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik kita sendiri, hanyalah ciptaan kita sendiri, hanyalah hak milik kita sendiri selama ini, daripada kita merasa dimiliki oleh Allah sebagai sang pencipta diri manusia kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pertolongan kepada Tuhan yang tidak pernah kita sembah selama ini? Kita menyembah dan mengabdi selama ini hanyalah angan-angan belaka, hanyalah eto-eto iwai, hanyalah palsu belaka. Akan tetapi yang lebih kita pertuhankan, yang lebih kita wujudkan, yang lebih kita adakan, yang lebih kita hidupkan, yang lebih kita kuasakan di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri. Inilah makna bahwa sebenarnya kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri di hati kita daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam sudut pandang syariatnya. Sekarang kita kaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Secara hakikatnya bila manusianya sudah berbaiat, ketika manusianya sudah rela dan ridho melepaskan baju-baju kebesaran manusianya, hartanya dilepaskan, ilmunya dilepaskan, amalnya dilepaskan, kekayaan dunianya dilepaskan di hatinya, badannya dilepaskan di hatinya, hidupnya dilepaskan di hatinya lewat pintu baiat, maka itulah yang disebut mengabdi. Ketika manusia pulang kembali ke asal usul hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa apapun, yakni kedudukan manusia hanyalah sebagai makhluk. Itulah hakikat menyembah. Itulah hakikat mengabdi ketika diri manusianya
sudah tak ada lagi. Ketika diri manusianya hanyalah sebagai Rasulullah. Ketika diri manusianya hanyalah sebagai utusan Allah. Ketika diri manusianya hanyalah menjadi pesuruh Allah. Ketika diri manusianya hanyalah menjadi khalifatullah. Maka disitulah yang dimaksud mengabdi dan menyembah. Mempersembahkan kembali hidup dan badan yang sangat amat kita cintai ini kepada yang menciptakan. Itulah yang disebut mengabdi. Memang tanpa berbaiat kita selama ini hanyalah angan-angan memahami di dalam semua paparan yang ada di uripi Allah ini. Masih angan-angan, manusianya yang merasa paham, manusianya yang merasa mengerti, manusianya masih yang merasa berzikir kepada Allah. Semuanya masih di dalam angan-angan, sedalam apapun kepahaman Anda, tanpa dilepas semua itu, maka tak akan pernah sampai kepada Allah. Ketika kita masih merasa berkuasa atas kepahaman kita ini, selamanya kita tak akan pernah bisa mengabdi dengan benar kepada Allah. Tak akan bisa menyatakan dengan hati kewujudan Allah. Tak akan pernah bisa menyatakan dalam hati kehidupan Allah. Tak akan pernah bisa menyatakan dengan hati kekuasaan Allah atas diri manusia kita. Selama kita merasa diri kita yang berkuasa dan yang hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika hati kita sudah kembali kepada Allah lewat pintu baiat, lewat pintu kematian, maka iyyaka na'budu itu terrealisasi dengan sebenar-benarnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Bila demikian, sinkronlah pengabdiannya, sinkronlah persembahannya, sampailah ia di sisi hadratillah, kembali rojiun di sisi Tuhannya. Maknanya hidup ini, badan ini sudah bukan kekuasaannya lagi. Hidup ini, badan ini sudah bukan menjadi hak miliknya lagi. Hidup ini, badan ini sudah bukan di dalam kekuasaan manusianya lagi. Semua kembali kepada yang berhak, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka bila hati sudah kembali menyembah dengan sebenar-benarnya menyembah, maka ihdinas siratal mustaqim, maka terrealisasilah pertolongan-pertolongan Allah terhadap hamba-hamba yang dikasihinya. Terbukti di dalam ayatnya Allah, innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya. Karena apa? Karena ia sudah mempertuhankan Allah dan Allah lah sebagai penolongnya. Maka tak akan ada ketakutan-ketakutan lagi. Kita hidup di dunia ini ketika kita berposisi sebagai orang kaya, orang yang banyak uang, seolah-olah kita tak butuh Allah,
tak butuh pertolongan Allah, maka disesatkanlah kita dengan harta-harta kita. Diperbudaklah hati kita dengan urusan-urusan dunia. Panas hati kita dengan persaingan dunia. Karena kita lebih mentuhankan apa yang kita miliki daripada mempertuhankan siapa yang memiliki kita ini. Kita lebih mempertuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita daripada mempertuhankan siapa pencipta diri kita ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bila bertuhankan Allah, pasti Allah akan menolong hambanya. Jangankan hal itu, ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, di dalam kehidupan kita, siapa itu yang menolong? Uripe Allah lah yang menolong seluruh apapun yang diciptakannya. Penjagaan, pertolongan, kecukupan, pemeliharaan, kasih dan sayang sudah kita dapatkan semua sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi sel sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging, sampai menjadi janin, dan sampai menjadi bayi yang suci. Semuanya di dalam ihdinas siratal mustaqim. Maknanya semuanya di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah di dalam pertolongan Allah. Karena di dalam hati kita, kita yang masih menjadi Tuhan selama ini, maka kita buta akan pertolongan Allah. Jangankan kita menyaksikan pertolongan Allah. Kepada uripe Allah saja kita buta, apalagi kepada pertolongan Allah. Kepada uripe Allah saja kita buta, apalagi kita menyaksikan kasih dan sayangnya Allah. Kepada uripe Allah saja buta, apalagi kepada kemahabesaran Allah. Kepada uripe Allah saja buta, apalagi kita bisa menyaksikan wujudullah yang ada di alam semesta ini, meliputi luar dan dalam apapun yang diciptakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi makna menyembah, ketika dirimu sudah tak jadi Tuhan lagi di hatimu, maka itulah yang dimaksud menyembah. Ketika Allah lebih wujud daripada diri manusiamu, Allah lebih hidup daripada hidup manusiamu, Allah lebih berkuasa daripada kuasa manusiamu di hatimu, maka enyahlah engkau di dalam selendang-selendangnya Allah. Persembahkan kembali amanah-amanah Allah kepada Allah. Itulah yang dimaksud iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka akan nyata semua pertolongan Allah, akan nyata semua kebesaran Allah, akan nyata semua kekuasaan Allah atas diri manusia kita, bila kita sudah iyyaka na'budu, setelah kita menyembah Allah. Tanpa pintu baiat, maka semuanya hanyalah angan-angan. Hanya Allah lah yang menunjuki hamba-hambanya. Hanya Allah lah yang memilih hamba-hambanya. Hanya Allah lah yang mengkehendaki hamba-hambanya. Hamba itu ditunjuki atau disesatkan, semua terserah. Semua tergantung kepada Allah sebagai pencipta manusianya. Karena di sini hanyalah jalan untuk petunjuk untuk kembali kepada Allah, yakni kembali Islam, kembali selamatnya hati kita kepada
Allah, tidak kembali kepada hawa nafsu, tidak dirasuli lagi oleh hawa nafsu, tidak diutus lagi oleh hawa nafsu, tidak disuruh-suruh lagi oleh hawa nafsu, tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsu, kecuali dikuasai oleh Allah. Uripe Allah yang sudah menciptakan diri manusia kita dan yang sudah menciptakan apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita pandang, apa-apa yang kita benar, semua di dalam genggaman uripe Allah. Tanpa uripe Allah, maka kita takkan pernah bisa menyaksikan segala sesuatu. Dengan uripe Allah lah, maka segala sesuatu itu terwujud, tercipta karena bersandar dengan uripe Allah. Jadi saksikan uripe Allah sebagai pencipta yang mewujudkan apa-apa. Jangan menyaksikan apa-apa yang sudah diciptakan Allah, agar hati kita tidak tersesat pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami kira cukuplah jawaban-jawaban ini secara syariat dan secara hakikatnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam kefahaman dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas paparan demi paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, kita gebahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.